Assalamualaikum saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Ajib Kotaraja. Semoga saja saudara selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kalian berada. Seperti biasa, di depan saya saat ini sudah ada dua unit Honda Sport, Motorsport yang memiliki harga yang hampir sama, namun memiliki model yang berbeda, yaitu Honda CR-V 150R dan Honda CBR 150R. Nah, bagaimana sih detail dari kedua motor ini? Yuk kita lihat sama-sama saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, video kali ini saya buat untuk referensi ya. Referensi buat saudara-saudara yang ingin membeli motor sport atau Honda Sport yang ada di kisaran 37 jutaan. Dimana CR-V harganya 37 jutaan dan CBR 150R dijual dengan harga 38 jutaan OTR-nya. Jadi, dengan dana sebesar itu, saudara bisa mempunyai dua pilihan untuk motorsport, yaitu Honda CR-V dan Honda CBR. Nah, untuk Honda CR-V, kita mulai dari CR-V ya. Seperti yang saudara bisa lihat dari video ini, untuk CR-V dia menggunakan shock yang panjang di bagian depan, kemudian dia menggunakan pelak yang jari-jari, kemudian dia menggunakan lampu yang masih bolam ya, masih bolam. Dan untuk CR-V ini dia didesain untuk penggunaan off-road biasanya ya, saudara. Walaupun yang CR-V ini bisa juga digunakan pada on-road, namun dia lebih kebanyakan penggunaannya pada off-road. Jadi buat saudara yang ingin penggunaannya lebih ke off-road, CR-V 150R ini bisa menjadi pilihan karena dia mempunyai shock yang panjang di bagian depan. Sedangkan untuk CBR 150R dari depan, dia sudah menggunakan lampu yang LED, baik lampu sen maupun lampu penerangan utamanya dia sudah LED, full LED ya. Karena ini penggunaan yang biasanya kita gunakan pada riding dalam kota, perkotaan atau riding perjalanan jauh, bukan riding yang off-road. Kemudian dia menggunakan shock yang sesuai dengan ukurannya ya, tidak terlalu panjang seperti CR-V. Namun kedua shock yang digunakan pada motor ini sama-sama shock menggunakan tabung berwarna emas gold, dan juga dia sama-sama shock yang diproduksi oleh Showa. Jadi jenis shocknya sama upside down, namun perbedaan terdapat pada panjang dari shock yang digunakan. Nah, kemudian untuk pengereman, kedua motor ini sudah sama-sama menggunakan rem cakram yang bentuknya wavy seperti ini, bergelombang. CR-V 150R juga bentuknya bergelombang ya, saudara. Bentuknya bergelombang. Dan untuk yang CBR ini kebetulan tipe standar yang harganya 38 jutaan dan yang belum menggunakan pengereman ABS. Jadi kompatibel ya. Untuk CR-V-nya juga belum ABS, CBR-nya belum ABS, namun keduanya sudah menggunakan pengereman atau disc yang berbentuk gelombang. Dan untuk CBR dia pelaknya menggunakan pelak yang cakram seperti ini, bukan pelak jari-jari seperti CR-V 150R. Nah, itu perbandingan kedua motor yang harganya sama dari tampilan depannya. Kemudian kita coba lihat dari sisi samping. Kemudian saudara, ini tampilan dari sisi samping untuk CR-V 150R, dan dari video ini kita bisa lihat bahwa untuk CR-V 150R dia lebih tinggi ya motornya dibandingkan Honda CBR 150R yang lebih rendah, karena juga tadi dia pengaruh dari shocknya yang lebih panjang untuk CR-V 150R. Kemudian untuk si CR-V ini dia areanya yang area mesinnya itu lebih terbuka ya, lebih terbuka seperti yang saya lihat, areanya lebih terbuka. tidak ada penutup fairing ya. Fairingnya cuma ada di bagian atas di sini fairingnya.
dan area mesinnya terbuka. Kemudian knalpot dan bagian belakangnya juga lebih tinggi karena dia didukung oleh juga shock yang lebih tinggi. Dan kemudian untuk joknya sedikit kecil ya, dan ukurannya panjang dari depan sampai ke belakang, ukurannya panjang dan menyatu untuk joknya. Kemudian untuk tangkinya sendiri terlihat lebih kecil ya. Di sini saudara, tangki bahan bakar dari CRF 150R yang kapasitasnya 7,2 liter. Nah, kemudian pada sisi CBR, nah kita lihat sisi CBR, area mesin dulu. Area mesinnya lebih tertutup ya, lebih tertutup, yang nampak cuman area bloknya ini. Kemudian bagian blok mesinnya ini di cover dengan warna yang hitam doff, jadi sama ya, warnanya hitam doff juga. Namun untuk si BR150R, dia area dari mesinnya itu lebih tertutup oleh fairing yang besar pada sisi samping. Fairingnya besar di area ini. Kemudian berbeda dengan CRF yang fairingnya sedikit dan area mesinnya lebih terbuka. Kemudian untuk tangki bahan bakarnya dari CBR 150R juga lebih besar karena kapasitasnya juga lebih besar dari CRF 150R yang lebih kecil. Di sini lebih besar, jadi penggunaannya bisa lebih jarak jauh ya. Kemudian untuk area belakangnya CBR lebih rendah dibandingkan dengan CRF 150R yang lebih tinggi. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah atau tepatnya bagian shock ya teman. Untuk shock belakang CRF dan CBR ini saya lihat juga sama menggunakan shock rolling ya, sama rolling. Namun untuk ketinggiannya berbeda, pada CRF dia lebih tinggi dibandingkan dengan CBR yang lebih rendah ya. Kemudian untuk bagian kaki belakang pada CBR, kita ke CBR dulu ya. CBR ini dia pengereman belakang sudah juga menggunakan rem cakram berbentuk wavy. Kemudian pelaknya dia full pelak racing. Dan pada CRF 150R pengereman di bagian belakang juga sama, sudah menggunakan rem cakram yang bentuk wavy. Kemudian untuk pelaknya sama seperti depan, dia menggunakan pelak jari-jari. Kemudian kita coba lihat di area ini ya, area swing arm. Pada CRF swing armnya terasa lebih panjang. Kemudian di bagian area ini lebih simple ya, lebih simple desainnya dibandingkan dengan CBR 150R yang kelihatannya itu swing armnya ini lebih tebal dibandingkan dengan CRF tadi ya. Swing armnya ini lebih tebal, kemudian area ini lebih didesain lebih menarik dibandingkan CRF 150R. Kemudian untuk area pijakan kaki untuk penumpang belakang terdapat di atas dari muffler ya pada CBR 150R, sedangkan pada CRF 150R pijakan kaki penumpang belakang lebih maju ke depan, hampir mendekati pijakan kaki dari pengemudi ya. Jadi letak dari pijakan kakinya juga berbeda. Dan tadi saya lupa bahas, untuk joknya pada CBR dia lebih pendek. Kemudian dia jok pengemudi dan penumpang terpisah, berbeda dengan CRF yang joknya menyatu dari pengemudi dan juga penumpang. Kemudian lanjut dari sisi belakang, nah seperti ini tampilan CRF 150R dan ini juga tampilan dari CBR 150R. Walaupun kedua motor ini menggunakan lampu sen yang terpisah, dudukan lampu sennya terpisah daripada lampu pengereman utama. Di sana juga terpisah dari lampu pengereman utama, namun desainnya berbeda ya saudara. Pada CBR dia sudah full digital, sudah full LED maksud saya, sedangkan pada CRF dia masih menggunakan bohlam seperti ini. Kemudian yang terakhir seperti biasa yaitu area cockpit atau speedometer. Nah, kita lihat dulu speedometer pada CRF ya, seperti ini desainnya saudara. Desainnya kecil, namun dia sudah full LED. Walaupun kecil dia sudah full LED untuk CRF dan didominasi oleh warna hitam pada area dari speedometernya. Kemudian untuk CBR, nah CBR dia seperti desainnya lebih besar, speedometernya lebih besar, lebih melebar.
daripada CRF, dan dia juga sudah full digital. Kemudian yang juga menarik dari kedua motor ini yaitu pada bagian shocknya. Pada bagian shock CBR dia dituliskan SOA SFFBP, sedangkan pada bagian shock untuk CRF cuman ada tulisan SOA. Walaupun dia sama-sama menggunakan shock SOA, namun dia menggunakan shock yang jenis berbeda. Nah, itu dia kedua pembahasan untuk Honda Sport yang memiliki harga yang sama. Nah, saudara, demikian saja sedikit review singkat saya untuk dua unit motor, dua model motor yang memiliki harga yang sama, yang ada di kisaran 37 jutaan, yaitu seri F150R dan CBR 150R tipe standar. Dan semoga saja video ini bisa menjadi informasi dan review yang berguna dan bermanfaat buat saudara yang ingin membeli seri F150R atau ingin lebih memilih Honda CBR 150R. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa soal email itu pastinya. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.